Gua nggak nyangka sih setelah kemarin kita review 275A2 FE 27 inch no bezel QHD di 3,7 juta per hari ini barangnya udah habis di pasar. Gila. Hal itu sekalian nunjukin ke kita kalau monitor productivity ramenya bisa segitunya. Nggak kalah gitu sama monitor gaming ya. Walaupun gaming the best ya, memang banyak banget emang. Hari ini kita lihat apakah adiknya punya kualitas mendekati kakaknya. 242A2 FE. Pernah kan lu kalap ngehapus data di tong sampah Windows? Pusing kan lu mau balikin ya? Recover it bro, solusinya tinggal lu download, install, scan tong sampahnya, tungguin bentar, pilih file yang lu mau, dan restore. Balik deh itu file. Segampang itu. Nggak cuma itu fungsinya. Recover it juga bisa benerin file lu yang korup karena Windows crash, atau file video yang rusak. Itu dia juga bisa benerin. Dan gak lupa sampai tanggal 23 September ini lagi campaign dan lu bisa menangin hadiah sampai 300 US. Kapan lagi? Langsung aja cek di deskripsi di bawah. Saat pertama gue lihat dan cek harga, akhirnya ada monitor 24 inch yang langsung menggeser LG 24 MP88. Jangan salah paham, MP88 itu keren di zamannya. Bahkan di Tokopedia ada satu toko yang gue cek udah jual total 1.200 piece. Tapi monitor itu udah berumur 6 tahun. Dan hari ini masih dijual di 2,7 juta di Tokopedia. Dengan LG kasih lu garansi cuma 1 tahun doang. Come on lah. Belum lagi stand, kaki, dan bodinya tuh plastikan banget. Bener-bener jualan no bezel doang. Dan Philips di sebelah gue ini membantai habis 24 MP88 itu. Stand dan kakinya yang pasti jauh lebih tebal dibanding yang dikasih LG. Ada head adjustment yang cukup mulus. Garansi panel yang 3 tahun full. No bezel sama sekali di bagian depan. Look at that. Cakep, man. Dan portnya juga udah lengkap buat semua orang. DisplayPort ada, HDMI, VGA atau DSAP. Jadi misalnya lu punya VGA jadul atau VGA modern pun di cover sama Philips ini. Sayangnya ketika lu mau pakein bracket di monitor ini, portnya ini cukup ganggu untuk lu mentokin monitornya ke tembok karena colokannya ke arah belakang. Dan sedikit saran dari gua, bagian atas monitornya ini kan super tipis, bahkan lebih tipis dibanding kakaknya di 275. Di sini cuma sekitar 0,6 cm. Jangan tekan bagian ini untuk mainin tiltnya karena kerasa agak ringkih. Lu akan ngerasa takut bengkok. Pakai aja bagian bawah monitornya yang tebelan. Secara spek nggak ada yang terlalu spesial, bener-bener monitor entry level. Dan untuk dapetin warna terbaik di Philips ini, kalian harus ganti color temperature-nya ke mode user. Hasilnya gue sekalian bandingin sama Philips juga karena mereka terbaik di segmennya masing-masing. Kualitas color gamutnya ternyata sama kayak kakaknya, 100% sRGB dan 88% DCI P3. Tapi tetap 241V8 punya DCI P3 paling tinggi. Sayangnya keakuratan warnanya di sini masih jauh lebih akurat di 241V8 dan 275A2. Walaupun sebenarnya ya di sini masih akurat kalau kita berpatok dengan delta E harus di bawah 2. Setelah dikalibrasi ternyata warnanya bisa jauh lebih akurat ke 0,89 delta E. Berarti saya juga cukup oke di 280 nits lebih dan kontrasnya ini bagus banget. Untuk panel IPS di angka 1100 lebih banding 1. Tapi memang white point-nya agak kebiruan di 7400 Kelvin. Kerapian warna unit yang gue punya nggak terlalu bagus gimana, sedangkan kerapian brightness-nya cukup oke. Dan kita tes bleeding di sini cuma bisa di bagian sini doang. Gua nemuin bleeding. Ya, ini nggak menggambarkan unit yang kalian dapat akan sama kondisinya karena untuk dapetin monitor nggak bleeding, lu mesti hoki-hokian atau kalau lu sanggup, silakan beli monitor OLED yang nggak mungkin bleeding, tapi mungkin yang menangis adalah dompet lu. Dan nggak lupa kita singkirkan apa yang nggak penting yang dikasih musuh. Buang semua. Kelengkapan lainnya, kabel power plus adapter, dan satu kabel HDMI. Di harganya yang cuma 2,4 juta dan dikasih sama Philips garansi 3 tahun full, monitor ini jadi pilihan yang terbaik sekarang untuk 24 inch entry level. Karena dia kasih kita satu value yang mahal, yaitu no bezel bagian depan yang sama sekali nggak ada di monitor lainnya di entry level. Dan harganya yang Philips Indonesia patok untuk monitor ini menarik. Karena harganya sama dengan harga di China, 1099 RMB atau 2450.000. Nice play banget. Apalagi kita sama-sama tahu rata-rata monitor 24 inch sekarang yang harganya di atas 2 juta. Harganya tuh dulu cuma 1,6 jutaan. Di 2 jutaan sekarang, di 2 jutaan ke atas kayak gini. Dan mau cari 24 inch yang mending beli Philips lah. Apalagi saingannya satu-satunya LG 24 MP88 yang udah sama-sama kita lihat model jadul tahun 2015. Masih dijual di 2021 dengan harga 2,7 juta, lebih mahal daripada ini.
Ditambah panel bit depth-nya Philips ini udah 8 bits murni dibanding LG yang cuma kasih kita 6 bits plus FRC. LG. Serius dong jualan monitor? Philips ini bahaya bro buat brand lainnya. Dan ketika brand budget kayak Philips ini udah kasih kualitas panel, garansi, dan harga kayak gini, ini benar-benar nyerang brand lainnya, terutama brand-brand LG dan Samsung di segmen yang sama. Ini brand cikal bakal yang akan membantai segmen productivity kalau dia bisa masukin dalam jumlah banyak monitor-monitornya. Kita tuh sama-sama lihat kualitas 275E2FE itu yang memang bagus banget di 3 jutaan dengan no bezelnya. Dan dari info terakhir yang gue dapat dari Philips, 4K termurahnya yang ada di 278E1A nanti akan di-refresh ke tipe no bezel juga di 279E2FQE di rentang harga yang mirip katanya. Semoga aja nggak beda jauh ya. Dan yang paling menarik sebenarnya buat gue bukan yang tadi itu. Ada 3 tipe yang gue nafsu banget lihatnya dari Philips. Infonya mau dimasukin akhir tahun ini. Semoga bisa dipercepat karena harganya gila banget. 3 segmen productivity bisa dibantai sama kode-kode ini. 273E1EW 27 inch Full HD Type C di 3 juta. 276E1EW 27 inch QHD Type C 3,3 juta. Dan 279E1EW 27 inch 4K Type C di 4,6 juta. Ya walaupun Type-C-nya nggak tinggi-tinggi banget, power delivery-nya itu cuma 15 watt, at least untuk MacBook M1 chip ini udah sangat-sangat cukup. Dan buat kalian yang nggak tahu, gue pernah ngetes MacBook M1 di Matthew GT. Di itu 2 jam nonton film, baterainya nggak turun-turun. Nice banget sih ini untuk pengguna MacBook. Kalau lu mau, tungguin monitor itu. Yang paling gila tentunya warna putihnya. Yang sama sekali nggak ada di brand lain. Plus mereka semua tipe 2021. Mampus deh brand lain. Kalau sampai masuk sih selesai udah. Segmen productivity dihabisin sama Philips sendiri. Harga budget, garansi 3 tahun full, putih pula. Lengkap udah. Gue nantiin si hari itu. Gue Alduin, sampai jumpa dan tetap